Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan memori RAM terbaru nih dari Epecer. Ini adalah Epecer Knox. Nah, jadi si Epecer Knox ini tuh sebenarnya udah dikenalkan pada Computex 2019 tahun kemarin, tapi belum sempat masuk ke Indonesia. Tapi sekarang nih udah banyak beredar banget di Indonesia. Jadi teman-teman tuh banyak banget nih yang galau-galau gelisah saat mau membeli komponen, apalagi memori RAM sama PGA card biasanya seperti itu. Kita nyari dulu reviewnya di YouTube, nontonin dulu, wah ini kira-kira bagus nih untuk saya gitu. Terus lihat lagi di Tokopedia atau di Shopee harganya. Ternyata harganya mahal. Aduh, mahal. Nyari lagi yang lebih murah gitu. Terus bandingin lagi harganya. Oh, masih mahal. Ya terus aja gitu berbulak-balik lah gitu. Nah, mungkin si Epecer Knox ini tuh jadi salah satu solusi kegalauan kalian. Karena dia udah punya RGB, terus dia punya heatsink yang ala-ala gaming ini. Jadi si Epecer ini tuh di serinya Knox ini terlihat lebih serius. Jadi mungkin pengen menampilkan atau menunjukkan kalau misalkan si Epecer itu punya memori RAM gaming yang bisa diandalkan. Nah, mungkin seperti itu gitu kan. Oke, daripada kita ngobrolnya panjang lebar seperti ini, kita akan langsung aja sekilas review tentang Epecer Knox ini. Oke, let's go! Ada beberapa SKU yang dihadirkan di Indonesia mulai dari speed 2400 MHz sampai 3200 MHz. Kebetulan yang saya pegang adalah memori RAM 2x8 GB 3000 MHz dengan CL16. Di boxnya ada info speed dan size memori Knox juga. Lalu sudah support dengan beberapa software ternama seperti AuraSync, RGB Fusion, MSI Misty Light, dan ASRock Polychrome. Pandangan pertama saat pegang memori Knox ini terasa solid dibandingkan memori RAM sebelumnya ya dari Epecer. Terasa lebih serius kali ini. Body high class aluminium heatsink juga punya desain lekukan ciri khas gaming. Logo Epecer dan Knox penempatannya yang pas sekali. Kalau saat dipasang di motherboard, merek ini bakalan lebih terlihat jelas. Dan LED RGB-nya juga udah punya 8 titik, jadi warna yang terlihat lebih halus saat perubahan warna satu ke warna yang lain. Di sini saya pakai Asus AuraSync dan ASRock Polychrome. Semua softwarenya tuh berjalan normal, namun hanya sedikit untuk pilihan mode RGB-nya. Epecer Knox ini juga dibuat siap untuk melakukan overclock, makanya heatsink punya high class dan support Intel XMP 2.0. Jadi kalau kalian saat tancap memori ini dan berjalan 2133 MHz atau 2400, jangan khawatir. Tinggal aktifkan saja XMP-nya, maka akan berjalan langsung 3000 MHz. Sebelum itu, kita lihat dulu spek singkat dari Epecer Knox ini. Menggunakan manufaktur Samsung dengan chipset BDI Boltzmann 20 nanometer dengan minimum speed 2133 MHz, CL14 dengan voltase 1,2 volt. Keterangan ini saat saya lihat di Typhon Burner. Di sini saya akan coba dua sistem pengujian dari Intel dan AMD. Pertama, pengujian menggunakan Intel menggunakan i5 10400 dengan motherboardnya Z490. Saat menjalankan XMP 3000 MHz berjalan normal, tidak ada kendala. Dia lakukan benchmark WinRAR juga normal-normal aja. Lalu saya coba naik ke 3200 masih normal juga. Saat coba dinaikkan ke 3400 MHz baru mulai terasa tidak stabil. Ada blue screen, kadang juga ada ngehang. Namun berbeda ketika saya coba di mode single channel. Jadi penempatan slot di motherboard berdampingan seperti ini. Epecer Knox lebih stabil berjalan di 3400 MHz, CL18 1,35 volt mode single. Namun saat saya coba naikkan ke 3600 MHz, sama sekali tidak berjalan meskipun saya coba dengan timing longgar dan voltase dinaikkan ke 1,4 volt juga masih tidak berjalan. Nah, saat di pengujian AMD hal berbeda terjadi. Di sini menggunakan motherboard B550 dengan AMD Ryzen 5 3000 series. Menjalankan XMP sangat lancar, bahkan bisa menembus speed memori 3800 MHz di CL18 yang berjalan dual channel.
lolos pengetesan benchmark 7-zip maupun AIDA 64 memori benchmark. Pokoknya normal ya. Bahkan bisa menembus 4000 MHz, namun hanya berjalan sampai di Windows saja. Nah, untuk Ryzen ini ketika menjalankan speed memori di atas 3800 MHz dalam mode 2:1 antara FCLK dan MCLK, kalian perhatikan NB frekuensi di sini menunjukkan 931,4 MHz, sedangkan DRAM frekuensi 1862 MHz. Ini berjalan dalam mode 2:1. Maka speed RAM bukannya bagus, tapi malah menurun meskipun speed memorinya lebih tinggi daripada 3600 MHz. Nah, ini terbukti saat benchmark AIDA 64, speed read lebih tinggi saat mode 1:1. Speednya mencapai 49.655 megabit per second dan latensinya tuh sangat rendah, 69,5 ns. Sedangkan saat benchmark speed 3800 dalam mode 2:1, speed read-nya tuh hanya 48.159 megabit per second saja dan latensinya besar, yakni 81. Jadi saya rasa pengujian FSR Knox ini cukup berjalan di 3600 MHz saja. Karena ini dalam mode 1:1. Dan sebenarnya Ryzen juga udah paling pas dengan speed memori 3600 MHz. Kecuali kalau kalian mau overclock di atas 4400 MHz. Nah, ini baru lebih mantap. Oke, ini beberapa hasil benchmark memori RAM FSR Knox. Namun di sini saya bandingkan dengan memori yang harganya memang cukup lebih mahal. Karena kebetulan yang saya pegang adalah memori-memori ini, nggak ada yang lain. Pertama, di pengujian 7-zip File Manager Benchmark, hasil skor compressing FSR Knox saat di overclock ke 3000 MHz hampir setara dengan XPG D60G. Bahkan skor dekompresnya mirip dengan memori RAM T-Force Extreme yang harganya tentu jauh lebih mahal. Di pengujian AIDA 64 Memory Benchmark, FSR Knox cukup tertinggal dari kedua memori RGB ini. Skornya terpaut antara 1000-an, ya kurang lebih. Lalu pengujian WinRAR Benchmark. Memang pengujian ini berkaitan dengan multi-thread CPU, namun memori RAM tentu berperan penting untuk membantu kinerja prosesor. Nah, di pengujian ini, FSR Knox hampir menyamai skor RAM XPG yang terpaut hanya sedikit poin saja. Tentu ini adalah nilai plus untuk FSR Knox. Nah, itu adalah salah satu hasil pengujian yang cukup baik untuk sekelas memori RAM FSR Knox dengan harga sekitar 1.260.000-an saat saya lihat di e-commerce. Yang varian 2x8GB 3000 MHz. Namun ada juga kekurangannya saat melakukan overclock lebih dari 3000 MHz, itu banyak tantangannya. Mulai harus cari slot RAM yang pas ataupun motherboard yang tepat jika mau melakukan overclock. Tapi kalau misalkan tidak melakukan overclock di motherboard apa saja yang saya tes di sini ternyata normal-normal aja. Nah, kebetulan saya berjalan sampai 3600 MHz normal tanpa ada kendala di platformnya AMD dengan motherboard B550. Mungkin memori ini lebih cocok untuk AMD ya jika mau di overclock. Ya mungkin juga sih. Ini menurut pengalaman pribadi aja ya. Soalnya saya melakukan overclock di motherboard Z490 ternyata tidak setinggi ini. Nah, bagaimana menurut kalian tentang memori RAM FSR Knox ini? Jadi si FSR Knox ini terlihat lebih serius ya. Dari desainnya tuh memang udah ke gaming-gamingan. Lalu RGB-nya juga udah semakin halus. Body kualitasnya juga udah semakin rapi. Terus yang paling saya senang di sini adalah penempatan logo Knox sama FSR ini tuh sangat pas sekali ketika ditancap di motherboard. Jadi PC-nya tuh terlihat lebih mewah, lebih ganteng. Wih, keren, mantap. Terus kalau misalkan urusan performanya, dengan harga sekitar 1.260.000 ketika saya lihat di e-commerce, memori ini tuh bukan termasuk memori RAM yang kenceng banget, bukan. Terus memori RAM yang speednya rendah juga enggak. Jadi ini tuh posisinya ada di tengah-tengah. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya pendapat lain tentang memori RAM ini atau punya pendapat lain tentang memori-memori RAM yang lain,
boleh tinggalkan saja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa membacanya dan punya referensi-referensi yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.